Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Peri mari. Dengan Dika. Kita ada di program Ngompol. Apa tuh Bang? Apa aja Pak? Ngomongin politik. Apa aja sih yang udah dikerjain? Nah betul. Iya, jangan cuma duduk doang. Apa kerjaannya? Selamat datang Bang Oloan. Siapa Bang? Iya. Aduh, Bang Oloan ternyata ini saya udah kenal. Oh iya. Iya. Oh teman. Iya, kalian siapa? Lah saya kan anak buah beliau. Mbak Dika, ada lagi mau ditanya? Kita penasaran nih Pak, Iya. selama Bapak menjabat ya sebagai anggota DPRD itu di fraksi berapa Pak? Saya di fraksi PD Perjuangan dan ditempatkan di Komisi 3. Komisi 3 itu Membidangi apa? Saya membidangi ekonomi, pendapatan, dan BUMD. Oh, oke. Iya. Berdasarkan pengalaman Bapak nih Pak selama hampir 5 tahun ya sampai Iya, tadi, iya. Februari 2024 betul Iya, Pak ya? iya, iya. Itu apa saja sih Pak pengalaman Bapak selama menjadi anggota DPRD, kemudian apa yang sudah Bapak lakukan ke masyarakat begitu Pak? Ya, jadi 4 tahun lebih kita sebagai anggota DPRD karena kita dilantik di akhir bulan Agustus tahun 2019 dan kini sampai 2023 ini sudah lebih 4 tahun. Apa yang sudah kita lakukan kira-kira begitu ya? Iya. Nah tentu semua harus ada ukurannya. Kita punya 3 fungsi sebagai anggota DPRD. Kita punya fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Nah, di dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut tentunya kita aktif, baik di pengawasannya, di legislasinya, maupun di budgeting. Saya kebetulan ditempatkan di Komisi 3 yang membidangi pendapatan dan ekonomi dan juga BUMD. Kita selalu memberikan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk bagaimana kemudian pendapatan asli daerah itu lebih ditingkatkan tahun ke tahun. Oh, iya ya. Dan itu selalu kita bersinergi. Ketika ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi ngedrop, kita tetap bersinergi dengan pemerintah Kota Bekasi untuk bagaimana tetap pendapatan asli daerah ini bisa maksimal. Dan alhamdulillah kita berhasil melewati situasi pandemi COVID dengan baik, Iya. tanpa harus adanya suatu turbulensi ekonomi di Kota Bekasi. Nah itu terjadi karena sinergitas antara pemerintah Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, masyarakat Kota Bekasi, bahu-membahu untuk mengatasi hal tersebut. Nah, bicara apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, tentunya Komisi 3 ini kan tidak ada yang bisa kita serap di sana aspirasi masyarakat, karena pada umumnya masyarakat Kota Bekasi memberikan atau mengharapkan atau menyalurkan aspirasinya kepada anggota DPRD, yaitu berupa pembangunan Infrastruktur, ya. Terus non-infrastruktur seperti misalnya ya penerangan jalan, pendidikan, kesehatan. Iya. Nah, maka ketika itu yang menjadi salah satu yang harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, maka itu menjadi lintas komisi. Jadi tidak Komisi 3 harus yang berhubungan dengan ekonomi. Ya, masyarakat bingung apa yang mau disampaikan, pendapatan iya. BUMD. Iya. Yang mereka tahu adalah bagaimana lingkungannya dibangun, iya. bagaimana jalan ke
rumahnya tidak banjir. bagaimana mengatasi banjir. Iya. Nah, hal-hal begitu yang selalu ditanyakan. Tanyakan oleh masyarakat, betul. Maka ketika kita melakukan satu jaring aspirasi di tengah-tengah masyarakat, melakukan reses, maka hal-hal itulah yang diajukan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah, apa yang diajukan masyarakat itu tentunya tidak saya, karena memang reses itu anggota DPRD harus reses dapilnya. Alhamdulillah, yang mereka ajukan ya maksimal saya perjuangkan untuk menjadi realisasi daripada keinginan masyarakat tersebut. Nah, ukurannya apa? Saya juga tidak akan mengatakan bahwa saya sudah berhasil. Tentunya ketika masyarakat ditanya mengenai apa yang sudah kita lakukan di Dapil 3, ya mereka kan bersuara tentang itu. Tapi yang pasti dari beberapa ajuan, beberapa yang mereka inginkan kita lakukan, kita kawal, dan ya maksimal kita mengawalnya. Walaupun memang tidak bisa sebanyak yang mereka inginkan, karena Kota Bekasi ini terdiri dari 1018 RW kalau nggak salah. Kalau itu semua harus diakomodir secara keseluruhan, tentu APBD kita tidak mencukupi. APBD kita kan sekitar 6 triliun lebih. Nah, kalau itu diakomodir semua, ya tidak mencukupi. Maka dibuatlah skala prioritas. Nah, kita memperjuangkan skala prioritas itu yang menurut kita dan menurut keluarga itu sangat penting. Nah, itulah hal-hal yang sudah kita lakukan. Nah, di samping itu kita juga di bidang kesehatan kita mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat berhak mendapatkan kesehatan. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani kesehatan. Tentunya bagi masyarakat yang kurang mampu. Maka program pemerintah adalah memberikan BPJS yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Ada juga ya? Ada. Jadi kalau saat ini kita Kota Bekasi ini sudah 99% lebih keterikutan masyarakat sebagai peserta BPJS. Karena ini merupakan undang-undang dari pemerintah pusat untuk mengelola kesehatan ini adalah BPJS. Nah, tapi kan masalahnya masyarakat tidak semua mempunyai kemampuan untuk bayar iuran itu. Nah, ketika masyarakat yang memang benar-benar tidak bisa dan tidak mampu untuk membayar iurannya, tentu pemerintah harus hadir. Nah, disinilah kita melihat masyarakat itu yang mana sih yang nggak mampu. Nah, kita coba fasilitasi, kita coba bawakan bahwa bapak ini, keluarga ini memang benar-benar tidak mampu, ayo sini. Kita ajukan sebagai penerima iuran BPJS. Nah, dan itu sudah banyak. Maka pemerintah Kota Bekasi sudah memenuhi yang namanya UHC itu sudah terpenuhi karena sudah melebihi 99%. Dari 99% itu saya tidak tahu pasti, tidak kurang pas jumlahnya, tapi cukup banyak masyarakat yang tidak mampu sebagai penerima iuran dari pemerintah untuk membayar iuran BPJS-nya. Nah, di sisi lain dari segi pendidikan, ya kita pemerintah Kota Bekasi ini kan juga punya keterbatasan. Nah, keterbatasan itu ya kita coba untuk bisa memberikan beberapa solusi, khususnya kembali lagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, kita bekerja sama dengan anggota DPR RI, saya dengan Bang Faisal sebagai sekretaris cabang, coba mengajukan yang kita anggap layak untuk mendapatkan semacam beasiswa
dari pemerintah pusat tentunya tetap melalui sekolahnya. Dan itu kita lakukan, dan beberapa udah banyak kita lakukan. Nah, hal-hal begini kita lakukan sebagai anggota DPRD yang masyarakat percayakan jabatan ini kepada kita untuk bagaimana kemudian kita selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Tentu sebagai manusia tidak akan bisa kita lakukan dengan sempurna, tapi kita harus berupaya maksimal supaya itu bisa terlaksana dan masyarakat bisa terbantu. Gitu Bang PD. Wih, saya sampai senang dengernya. Aduh juga ngomong waktu kita di sana. Iya. Ternyata banyak juga ya mereka ya. Walaupun sebenarnya Bang Ola tadi komisi yang ngurusin kayak BMD, anggaran. Iya. Tapi ya itu tadi masyarakat tahunya kan yang kelihatan mata ya. Kayak tadi infrastruktur. Padahal di belakangnya pusing. Banyak pusing. Kayaknya udah pusing banget, Iya. Bang. Apalagi nih ngeliatin pendapat asli daerah. Itu. Iya, waduh. Benar. Nah, ada lagi mereka nanyain. Abang ada nggak pertanyaan? Ada ini, nanya juga lagi nih. Kan udah banyak juga tuh abang lakukan ya kan. Ternyata kita tahu selama 5 tahun ke belakang ke depan tuh udah abang lakuin tuh yang tadi dijabarin ya kan. Berarti kan sebenarnya sih ya sebagai anggota dewan itu kan punya manfaat buat ngabdi ya sebenarnya, bukan hanya kata orang cuma bengong doang ya. Udah. Jadi abang kali yang bengong. Jangan. Nah, Bang ngomong-ngomong ini kan bentar lagi ini lagi nih. Ya. Apa namanya mau Pemilu lagi. Udah nyalek lagi kagak? Ya, gimana ya? Lagi begini. Iya. Kalau kita udah masuk di sistem perpolitikan, Iya. kita sudah jadi anggota legislatif, maka kalau ditanya nyalek lagi, Iya. sudah pasti jawabannya nyalek lagi. Oh. Tinggal apakah partai yang menaungi kita masih memberikan kepercayaan kita untuk nyalek lagi. Oh, tergantung partainya juga rekomendasinya. Oh, gitu. Karena sepertinya 5 tahun ini nggak cukup nih untuk Iya, betul. Masyarakat. Betul. Kalau nyangkut apa nanggung ibaratnya yang udah Kita kalau mau aspirasinya. membangun negara Iya. harus bisa lebih lagi memberikan. Iya. Jadi apa namanya motivasi abang berarti untuk lanjutin lagi untuk ini Iya. bermanfaat untuk masyarakat tadi. Betul Bang Pede. Jadi artinya kalau bicara nyalek lagi harus nyalek lagi karena memang kita sudah mengalami bagaimana kita guyup, Iya. bagaimana pengalaman, bagaimana diskusi di tengah-tengah masyarakat, ada suka dukanya dan ada juga yang paling bahagia menurut kita. Ketika Iya. sesuatu yang diajukan oleh masyarakat itu bisa kita realisasikan. Iya itu. Maka pada saat kita ke sana enak. Iya, lega gitu ya, puas gitu ya. Nah. Iya. Tapi di masyarakat ya memang begitu. Hidup ini tidak akan pernah Memuaskan. Iya, memuaskan untuk semuanya. Correct. Orang. Semua akan selalu ada kekurangan. Iya, Dan iya, memang iya, begitu. Sama dengan masyarakat. Iya. Lingkungan itu tidak akan pernah selesai. Betul, iya. Karena yang udah diperbaiki, tiba waktunya akan ada kerusakan. Iya. Dan ya begitulah harus diperbaiki. Maka tantangan seperti yang tadi karena kita sudah enak di sana, enak bergaul, enak bergaul di masyarakat, Iya. rasanya 5 tahun kurang. Iya. Kalau misalnya bisa 5 tahun atau bahkan 10 tahun lagi, sama-sama membangun kota Bekasi. Kan itu ya. Dan kalau mereka boleh. Betul. Nah, jadi keinginan itu muncul lagi ketika kita mengingat masyarakat. Iya. Saya sebagai masyarakat jadi terharu. Iya. Abang juga masyarakat. Iya, betul. Nah, gini Pak, saya ada pertanyaan nih buat Bapak. Saya kan sebagai kaum milenial ya. Iya. Mungkin beberapa teman-teman yang nonton juga. Gimana sih cara Bapak untuk bisa meng-engage kami gitu untuk lebih terbuka terhadap politik, kemudian gimana sih mungkin ada tips dari Bapak gimana cara kita memilih
seseorang ini cocok untuk dijadikan pemimpin? Yang pertama sebenarnya kaum milenial ini, kaum muda ini kan harus diberikan informasi terkait politik supaya mereka tidak antipati. Ya itu dia. Karena memang sistem demokrasi kita, apapun kebijakan itu dilahirkan dari legislatif dan eksekutif, dan untuk melahirkan itu adalah politik. Iya. Nah maka kalau kita lihat jumlah milenial gadget yang sekarang ini yang lebih dari separuh penduduk, ya tentunya harus mereka aktif di dalam perpolitikan. Apa yang harus kita lakukan ke mereka? Tentu satu hal, bagaimana politik ini menjadi sesuatu yang mereka tertarik untuk mendiskusikannya. Dan yang kedua, kita harus memberikan satu pelajaran dan edukasi kepada generasi muda bahwa apapun itu semua harus berproses. Ya betul. Semua harus berproses. Tidak ada yang instan. Nah, instan itu kan hanya mie instan. Dimakan sebentar makan ya, enak. Tapi kalau itu terus yang dimakan sakit lambung. Maka kita harus sadarkan bahwa mereka tentunya dengan pola mereka sendiri, mereka kan udah pasti punya dunia sendiri untuk memandang hidup ini kan gitu. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita memberikan satu informasi ke mereka bahwa politik ini perlu, politik ini penting, dan bagi anak-anak muda yang mau terjun ke politik, ya itu harus kita apresiasi. Berorganisasilah dengan baik, apapun organisasinya, karena di dalam politik itu bisa aja yang tadinya tidak siapa-siapa, dengan ketekunan, dengan keyakinan, dan dengan kerja keras akan menjadi siapa-siapa. Gitu. Jadi banyak hal kita lakukan di sini, dan pengabdian kepada masyarakat lahir daripada politik ini, karena kita dituntut untuk masuk di dalam sistem itu. Bagaimana kita mendapatkan satu kekuasaan ikut di dalam sistem pemerintahan untuk melaksanakan hal-hal yang baik tentunya untuk masyarakat, dan itu akan bisa kita lakukan dalam politik. Karena kita tidak semua masyarakat bisa menjadi pejabat. Tidak semua masyarakat bisa menjadi pegawai negeri sipil yang bisa meniti karir. Tidak semua masyarakat yang bisa menjadi TNI, Polri, dan apapun itu di eksekutif. Tapi semua masyarakat terbuka pintu untuk menjadi legislator, tentu melalui partai politik. Partai politik itu organisasi. Maka anak-anak muda ya meleklah politik. Ini kita, bangsa ini ke depan akan makin besar dan akan makin banyak tantangan. Kalau anak muda tidak melek politik, ya nanti kita ketinggalan dari negara-negara asing. Sehingga orang-orang Indonesia tidak update, tidak bisa mengaplikasikan bagaimana dunia anak muda itu di dalam perpolitikan. Nah, maka harapannya anak-anak muda harus aktif dan mau ikut di dalam politik, aktif aja. Gitu Bang Pede. Iya. Mantap. Makasih ya Pak insight-nya. Saya mulai sekarang mau lebih banyak baca tentang Iya. Biar nggak ketinggalan. Berpolitik ini kan tidak harus masuk di dalam organisasi politik. Bagaimana kita mengaktifkan diri kita ke dalam politik, mengedukasi masyarakat ketika ada hal-hal yang menyangkut dengan waktu politiknya berbicara seperti pemilu. Ya, anak-anak muda harus aktif supaya apa yang diinginkan oleh masyarakat ini tersalurkan. Politik ini kan, pemilu ini itu adalah memilih pemimpin-pemimpin baik di legislatif maupun di eksekutif. Dan yang memilih itu adalah masyarakat. Dan itu adalah hak.
Nah, ketika kita mau memilih seorang pemimpin yang menurut kita harus yang begini, maka ikut di dalam situasi itu kan gitu. Iya, betul. Kalau kita mau yang begini tapi tidak ikut, ya sayang, gitu loh. Betul. Yang pada antipati tuh dengerin. Ayo, iya, sama-sama ikut kita menentukan pimpinan kita dan calon-calon wakil kita. Iya. Karena itu akan menentukan jalan kita nanti ke depan kemana. Kesejahteraan kita sebagai masyarakat itu nanti ditentukan oleh para wakil kita. Betul. Ya. Nah, lagi nih, Bang Ulan. Tak kulik aja terus ngomong lagi sini. Susah lah karena banyak yang tadi yang mikirin rakyat, mikirin dapil, mikirin partai. Banyak dah. Nah, Bang, kita mau tahu juga nih, Bang. 5 tahun ke depan nih katanya mau calon lagi, ya kan, berguna lagi untuk masyarakat. Kalau memang partai politik mengizinkan kan gitu. Sama masyarakat kembali memberi amanah. Ya kan gitu. Nah, 5 tahun ke depan nih, Bang, pandangan Abang nih untuk Kota Bekasi, ya kan? Apa sih, Bang, yang mau disesar nih untuk lebih baik lagi? Baik, jadi yang pertama tadi kalau mau nyalek lagi tentunya yang pertama adalah dari ada 3 rekomendasi dari partai politik. Dan alhamdulillah walaupun belum DCT sekarang, saya masuk di dalam DCS. Iya. Nah, maka yang kedua adalah masyarakat yang menentukan. Mau dicalonkan nama partai apapun kalau masyarakat tidak memilih, tidak terjadi. Betul. Maka step kedua nanti di 14 Februari 2024 masyarakat akan menentukan. Apabila masyarakat mempercayakan lagi, saya sebagai anggota legislatif di Kota Bekasi dari dapil Prabowo kita di Bantar Gebang, maka 5 tahun ke depan harapan saya Kota Bekasi ini akan lebih baik lagi dari sekarang. Apa? Itu dia apa? Baiknya apa? Yang paling utama adalah sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kota Bekasi ini bisa menjadi orang-orang, apalagi yang anak muda, orang-orang yang kreatif untuk menjadi berperan di dalam proses pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. Banyak hal yang bisa dilakukan anak muda. Kalau kita makin masuk ke dunia anak muda, ternyata mereka kreatif. Dan mereka lebih suka hal-hal yang baru tentunya sehingga bisa menumbuhkan satu faktor ekonomi yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Kekuatan ekonomi kita sebenarnya ekonomi kreatif dan ekonomi mikro. Dan itu sebenarnya banyak yang dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, sehingga kedepannya ketika kita bagus nanti di dalam pengelolaan, ya tentunya harus bersinergi semua elemen-elemen yang ada di Kota Bekasi, baik pemerintah, DPRD, masyarakat, dan seluruh elemen yang ada di Kota Bekasi bersama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Bekasi supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan di Kota Bekasi. Kota Bekasi ini merupakan salah satu kota yang merupakan penyangga daerah ibu kota. Walaupun ibu kota nanti akan pindah, kita belum tahu kapan. Itu yang pasti adalah Kota Bekasi ini akan menjadi salah satu kota yang sangat potensial. Sangat dengan ibu kota dan industri yang berkembang. Maka kita harus menyiapkan semua infrastruktur yang ada, termasuk SDM tadi. Nah, SDM tadi harapan kita pendidikan, kesehatan harus benar-benar dijamin oleh pemerintah Kota Bekasi supaya anak-anak muda kita, anak-anak kecil yang sekarang ini bisa bertumbuh dengan baik. Tidak ada lagi stunting, tidak ada lagi kekurangan gizi, tapi bagaimana kemudian masyarakat Kota Bekasi ini bisa bertumbuh sesuai standar yang selayaknya harus kita penuhi sehingga anak-anak bisa berkembang dengan baik, sehat, walaupun keterbatasan ekonomi. Di sini kita harus bagaimana melakukannya supaya tidak terjadi kekurangan pendidikan, kekurangan gizi di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan adanya satu masyarakat yang sehat
tentunya akan merupakan modal besar untuk membangun suatu daerah tersebut. Dan pendidikan juga tidak bisa dilepaskan daripada kebutuhan yang paling utama di masa-masa yang akan datang. Tentunya ini merupakan tantangan bagi kita penduduk Kota Bekasi. Cukup banyak, sarana pendidikan agak terbatas, sarana kesehatan juga agak terbatas. Nah, ini tantangan bagi kita. Bagaimana ini kedepannya masyarakat Kota Bekasi ini tidak terlalu mikir lagi masalah pendidikan dan kesehatan. Tentu itu bisa kita lakukan, nggak bisa. Memang perlu proses. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan ke depannya. Saya sebagai anggota legislatif sekarang dan calon anggota legislatif 2024-2029, ketika nanti masyarakat mempercayakan diri saya di sana, ya tentu hal-hal seperti inilah yang harus kita lakukan 5 tahun ke depan, sehingga masyarakat Kota Bekasi ini akan meningkat terus, meningkat dan mencapai masyarakat yang makmur sejahtera. Amin. Iya, berarti Bang Olan mengakomodir semua kreatif kegiatan aspirasi anak muda. Iya, semua lapisan masyarakat. TKN saya itu bersahabat untuk semua golongan. Semua golongan itu semua golongan. Iya. Ya latar belakang, ya ras, agama, antar golongan harus bersahabat. Bapak jadi sahabat kita, Pak. Wah, sangat Iya. Nah, pantesan kita dengar ada namanya Mas Bro. Iya, itu dengar itu. Nah, itu anunya fotonya abang tuh di kalangan anak-anak muda semua tuh. Iya. Itu gimana itu ceritanya Mas Bro? Ini nih, ya mungkin mereka melihat apa yang coba kita lakukan selama ini. Maka mereka berkumpul. Anak muda ini berkumpul, ya kita buat aja semacam relawan. Nah, terus ya mereka datang ke saya, kita diskusi. Ya walaupun mereka anak muda, saya udah tua dari mereka, masih nyambung sih. Masih nyambung. Iya. Lalu mereka membuatkan satu ide, mau bikin satu relawan. Ya udah, silakan saya bilang. Karena memang apapun itu saat ini tidak bisa kita mengesampingkan anak muda dan harus mendahulukan mereka. Dimulai hal seperti ini. Maka mereka mungkin mereka diskusi, akhirnya lahir ini. Mas Bro ini saya nggak kepikir. Mas Bro ini, Mas Bro ini saya nggak kepikir. Ini apa Mas Bro? Masyarakat bersama Allah. Masyarakat bersama kreasi anak muda itu tadi ya. Iya. Nah, kita libatkan mereka. Iya. Kita hargai mereka. Ketika kita melibatkan mereka, kita hargai mereka. Ide-ide mereka kita tampung. Benar. Kita coba akomodir. Iya. Kita edukasi. Iya. Di situ mereka sadar dan bagaimana jiwa anak mudanya sangat penting untuk terjun di politik. Itu tadi edukasinya ya. Supaya kita antipasi politik. Iya. Wah, berarti nggak cuma Om doang yang dibilangin, langsung dirangkul dari anak muda. Ada ide ya. Ayo. Ini Mas Bro ini. Langsung jadi brother. Untuk semua kan Mas Bro. Masyarakat, relawannya masyarakat, apa tuh singkatan Bang? Masyarakat bersama. Bisa ya. Masyarakat bersama Allah. Itu beda tadinya. Udah mikir ya. Aku juga bikin nggak? Masyarakat bersama Bang Bede. Om. Iya. Oke, kalau begitu. Ada lagi, Mbak Deka mau tanyain? aku sih udah puas ya. Iya. Saya udah cukup mengenal Pak Olan. Abang ada pertanyaan lebih lagi mau dikulik-kulik lagi? Ya, ini sebenarnya ada pertanyaan dari media sosial. Ternyata abang kita ini udah dipantau sama anak muda juga. Ada tadi. Tapi gaul buat semuanya. Bang Olan punya Instagram nggak sih? Ya, punya. Instagram. Ya, boleh tahu biar diikutin sama teman-teman semua. Aku juga nanti mau. Iya, ikutin lah. Apa sih kepo? Iya, followan Baban. Apa ya, lupa saya.
cek aja kita cek. Kita searching. Searching. Obrolan apa, Bang? Oh. Instagram, Facebook, ada TikTok juga. Yang TikTok tuh berapa anak muda. Ya, karena sering gabung dengan anak muda. Anak muda aja. Oh, nggak mau ya? Nggak mau. Jadi ada di sini nih ya. Nanti lihat di sini nih, ikutin Bang Oloan. Iya. Ya kan? TikToknya ada katanya, IG-nya ada, Facebooknya ada. Iya, ada. Sambil scroll TikTok sambil bisa dapat edukasi juga. Edukasi. Iya. Oke.